Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil. Kami muliakan para kiai, para ajengan, para guru, para ustadz dan ustazah, para habaib, para alim ulama, para kiai, para pejabat setempat baik sipil maupun militer. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berkah dunia akhirat, supaya nanti semangat. Kalau saya panggil Bu yang merasa perempuan, tolong jawab yes. Saya panggil Bu, jawab yes. Sambil olahraga jantung jawab yesnya harus gini ya. Tangan ke atas, tarik ke bawah, yes. Kalau Bu, yes. Bu, yes, yes. Siap? Bu, Pak. Kalau bapak-bapak jangan yes, kurang jantan. Kalau saya panggil Pak, tangannya sama, jawabnya jos. Oke? Ibu-ibu saya tes lagi. Yang saya panggil nggak jawab, nggak angkat tangan gini, saya doakan suaminya nikah lagi. Gimana, setuju? Nggak berani ini. Baik, kita tes dari ibu-ibunya dulu ya. Bu, Pak. Ini kurang jos jawabnya. Masa dipanggil Pak? Jos. Mudah-mudahan yang datang semua panjang umur. Yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Mau berangkat haji? Mau ke Mekah? Punya uang? Itu masalahnya. Tapi kalau sudah urusan umroh haji, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka saya bertemu dengan, Masya Allah, jauh-jauh saya dari Jakarta sampai di sini nggak sia-sia. Saya lihat wanitanya cantik-cantik, cowoknya biasa-biasa aja. Yang jomblo, belum dapat pasangan, belum dapat jodoh, masih sendiri alias jom, kurang keras, jom, lebih keras, jom. Yang jomblo saya mau doain, aminin ya. Ya Allah, yang malam hari ini masih jomblo, belum sendiri, ya Allah, amin. Kami doakan yang malam hari ini belum dapat pasangan, ya Allah, mudah-mudahan jomblo terus. Ini jomblo, amin. Ibu jomblo, mau sama saya? Kalau ibu dengar, kalau ibu mau sama saya, ya ibunya bersyukur, sayanya bersabar. Ini di sini alhamdulillah banyak nenek-nenek metik.
nggak ada giginya. Motor metik kan nggak ada gigi. Alhamdulillah, senang lihat wajah ibu semuanya bahagia. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Oh, ada orang di sini. Saya kira penampakan. Suwe. Baru di sini Ustadz dibilang suwe. Masya Allah, semuanya semangat. Ibu-ibu yang di belakang sana kelihatan. Alhamdulillah ya, ada yang gendong anak itu. Tadi di belakang ada yang gendong suami. Ini yang enak kira-kira saya tausiah sampai jam berapa ya? Oke. Tadi siang acara Live Damai Indonesia ku TV One, saya bareng Ustadz Sauki MZ. Biasanya satu Ustadz cuma 10 menit. Kalau di sini 10 menit kira-kira kurang? Setengah jam kurang? 1 jam? Sampai subuh sanggup? Ibu-ibu sampai subuh sanggup? Masya Allah, sampai subuh sanggup. Ini yang begini nih Pak, yang bikin Ustadz pada cepat mati. Ustadz suruh ceramah sampai subuh. Ya, kita lihat waktu nanti ya. Ini saya tadi bawa temen, bawa kamera buat di YouTube saya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe Zaki Mirza channel ya, Zaki Mirza channel, dan insya Allah tayangan YouTube-nya juga akan saya tayangkan di MNC TV. Insya Allah tayang hari Jumat jam 2 siang, hari Jumat jam. Nah, silakan nonton nanti Jumat jam 2 siang pas lampu mati. Ini udah siap-siap. Ini saya asli orang Jakarta. Jadi bisa bahasa Sundanya pun ya seatik-seatik. Ya, betul nggak? Seatik-seatik, sedikit-sedikit. Nanti tolong ajarin saya sambil saya ceramah sambil belajar bahasa Sunda. Tapi jangan kerjain saya. Karena waktu saya ceramah sama Bang Kiwil, tahu Bang Kiwil? Kiwil pelawak, tahu? Komedian yang istrinya. Saya cuma mancing kok dijawab. Saya lagi ceramah di Bandung, saya bilang Bang Kiwil, saya mau bilang deh, kalau orang keren itu bahasa Sundanya apa? Dia bisikin. Oke. Akhirnya saya bilang, karena sudah dibisikin, saya sampaikan, Bapak Ibu, saya Ustadz Cilepeng. Cilepeng betul ya? Nggak taunya artinya oon ya? Wah, Kiwil jahat ngerjain saya. Baik, alhamdulillah malam hari ini Pak Kiai, ini nama kampungnya Cinangneng. Oke. Malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang ayatnya tadi sudah dibaca oleh qori kita. Hafal ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah,
Jadi Allah itu maha suci, makanya kita kalau sholat disuruh bersuci, karena kita mau menghadap Tuhan yang maha suci. Esa boleh lah ya. Kita akan menghadap Allahu Rabbul Izzati yang maha suci, yang maha menciptakan segala sesuatu. Jadi ini hikmah pertama. Allah itu maha suci, Allah maha kuasa. Hafal surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu yang memelihara yang mengurus Pak Ustadz, apa buktinya Allah mengurus kita? Contoh, ibu yang sering nangis di rumah, air mata itu kalau nggak sengaja netes ke mulut, rasanya apa? Apa rasanya? Ini paling sering nangis ini berarti. Kenapa air mata itu asin? Karena dengan air mata yang asin, Allah memelihara dan mengurus kita. Kok bisa Ustadz? Contoh, ibu naik motor dari Cinangneng sampai ke Semarang. Contoh, kenapa sih protes? Kan namanya contoh ya. Dari Cinangneng ke Semarang nggak pakai helm, nggak pakai kacamata, nggak pakai masker. Kira-kira matanya penuh debu apa enggak? Diilangin nggak bisa. Ibu mau pakai tetes mata susah. Tapi bayangkan ketika ibu tidur, mata kita merem. Tahu merem? Cek orang Sunda apa merem? Berem. Hah? Berem. Perem. Perempuan. Pas ibu perem, kan merem tuh mata ya. 4 jam, 6 jam tidur, kita nggak sadar kalau ternyata air mata yang asin itu fungsinya untuk mengeluarkan kotoran yang ada di mata. Saat itulah Allah mengurus kita. Kitanya tidur, tapi Allah mengeluarkan semua kotoran yang ada di mata dengan air mata asin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Makanya kalau habis berem, tidur, bangun 6 jam naik motor dari Cinangneng ke Semarang. Itu bangun susah dibuka matanya. Penuh. Di pojoknya ada sisa-sisa kotoran. Apa cek orang Sunda itu bilang? Hah? Cile. Susah bahasa Sunda. Itu ada teman saya namanya Bang Cile. Orang Jakarta bilang mah belek ya. Penuh di sini. Kanan penuh, kiri penuh. Kalau ditimbang adalah setengah kilo. Kenapa ini penuh? Kenapa ini penuh? Itulah fungsinya air mata asin. Asin cek orang Sunda? Sama. Bahasa internasional ternyata. Ternyata air mata asin itu sudah ditetapkan qadarullah, takdirnya Allah. Ketika kita tidur, dia mengeluarkan kotoran sehingga keluar tadi yang namanya cile. Itulah cara Allah mengurus mata kita. Saya tanya sama dokter teman saya, Bang, kalau seandainya air mata tidak asin, mata kita penuh dengan kotoran, kira-kira berapa hari kuat? Nggak bisa Ustaz. 2 hari mata kita buta. Karena debu-debu itu tidak diurus oleh Allah dengan air mata yang asin. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu nikmatnya Allah. Air mata asin. Air liur kita tawar, tidak berasa. Sengaja Allah bikin air liur kita tawar. Kenapa? Supaya ketika masuk apapun terasa. Masuk cabai terasa pedas, masuk garam terasa, masuk gula terasa,
Masuk jeruk terasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Kebayang nggak kalau air liur kita pedes? Teh masuk, teh pedes. Jeruk pedes. Karena dia tawar, akhirnya semua yang masuk punya rasa yang kita kecap, beda-beda. Alhamdulillah, itulah cara Allah merawat kita. Subhanalladzi, Allah maha suci, Allah maha kuasa. Air mata asin, air liur tawar, air telinga apa rasanya? Udah pernah nyobain bang? Cobain dong sekali-kali. Air di telinga itu rasanya pahit. Saya nyobain. Ibu lagi berenang nih ya, atau mandi kemasukan air ya. Kalau kata orang Betawi digini-giniin. Tuh orang Betawi bilang, Jakarta bilang digedik-gedik. Kalau orang sini bilang apa? Hah? Deng-dengan. Ya begitulah kira-kira. Itu keluar air pahit. Kenapa Allah ciptakan air di telinga pahit? Karena dengan air yang pahit, ibu mau tidur di atas lantai 1 hari, seminggu, 1 bulan, dijamin sama Allah tidak ada semut yang masuk. Betul nggak? Tidak ada kecoa yang masuk karena tidak muat. Tidak ada cacing yang masuk. Tidak ada binatang tanah yang masuk karena Allah mengurus dan menjaga telinga kita dengan cairan yang pahit tadi. Adanya tipis di depan gendang telinga. Allah jaga gendang telinga kita. Alhamdulillah. Maka kalau sudah kun fayakunnya Allah, nggak ada yang bisa menentang. Nabi Adam punya bapak nggak? Nabi Adam nggak punya karena makhluk manusia pertama. Punya ibu nggak? Siti Hawa istrinya punya bapak? Punya ibu? Punya mertua? Punya besan? Nggak ada. Tapi kalau sudah kun fayakun, jadi. Siti Maryam tidak punya suami, tapi bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki dan menjadi nabi, namanya Nabi Isa alaihi salam. Bayangkan, Siti Maryam tidak punya suami tapi bisa punya anak. Itu kun fayakunnya Allah. Tapi sayangnya anak perempuan zaman sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Nggak ada suami tapi anaknya di mana-mana. Nauzubillahi min kun fayakunnya lagi. Mana bukti kuasa Allah? Ada orang tidak mampu tapi bisa berangkat haji. Makanya ada sinetron yang terkenal dulu lama, judulnya Tukang Haji Naik Bubur. Oh salah ya? Tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji. Tukang gado-gado, tahu gado-gado? Lotek ya? Pecel. Hah? Pecel. Kok gado-gado pecel? Tukang pecel naik haji. Tukang becak naik haji. Ibu-ibu yang belum naik haji tapi pengen dipanggil haji, gampang dinikahi sama Pak Haji. Dipanggilnya jadi Bu Haji. Itulah kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka Allah itu menjalankan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dalam waktu yang cukup singkat. Semut, orang Cinangneng bilang semut sama? Hah? Apa lagi ini? Apa Bu? Silem. Cilem. Hah? Silem. Silem. Apa sih? Silem. Silem.
Jilem. Oh, ahlak ah. Oke. Semut aja lah. Liur abdi makan. Ada semut mau umroh. Iya udah. Budak letik penasaran we ya. Semut mau umroh. Kalau dia jalan sendiri berapa lama ke sana? Sampai kiamat. Dari Cinangneng ke Dramaga IPB itu bisa seminggu. Kalau jalan sendiri. Saya mau berangkat umroh ya, bawa coklat di kantong saya. Disemutin. Hehehehe. Kok tumben jam segini kuntilanak udah turun? Saya bawa coklat mau umroh, naik pesawat, saya keluarin sisa semut satu di celana saya. Ikut umroh. Kalau dia jalan sendiri sampai kiamat ke Mekah nggak sampai. Tapi karena kebawa sama celana kantong saya, 8 jam sudah sampai di Madinah. Itu kekuatan semut apa kekuatan saya? Manusia. Dititipkan sama Allah lewat kantong, ikut haji, ikut umroh. Sama Rasulullah itu kalau dari Mekah ke Palestina lama, berminggu-minggu. Tapi karena Allah yang menjalankan malam hari, asra bi'abdihi lailan, maka Rasulullah sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itulah lagi-lagi kun fayakun. Kita singkat ceritanya ya, karena yang mau saya bahas bukan sejarahnya. Ketika pulang dari Sidratil Muntaha bawa oleh-oleh yang Allah kasih kepada Rasulullah untuk umatnya. Oleh-olehnya adalah perintah sholat 5 subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, terawih, liur, terawih 2. Tahun kemarin inget nggak ada orang terawih di Blitar Jawa Timur 23 rakaat 6 menit, viral. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Pulang aki-aki 6 encok kumat. Inilah perintah Allah. Dulu awalnya sejarah mencatat, ulama menyampaikan kepada kita, awalnya bukan 5 waktu. Berapa waktu? 50 waktu. Tapi kata Nabi Muhammad gini, ya Allah, umatnya Nabi Adam besar-besar, tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang. Jadi kalau sholat 50 waktu pun mereka kuat-kuat. Umatnya Nabi Musa sama, besar-besar, tinggi-tinggi. Umatnya Nabi Isa, ya Allah, umatku Nabi Muhammad kecil-kecil, ya Allah, mungil-mungil, kurus-kurus, ceking-ceking. Kata Nabi Muhammad, apalagi orang Cinangneng, ya Allah, siap. Ya Allah, kasih dispensasi, ya Allah, diskon. Jadilah sholat 5 waktu. Kebayang nggak kalau dulu Rasulullah nggak tawar kita sholat 5 waktu? Habis subuh lagi masak, azan lagi. Selesai ke kantor, manasin motor, azan lagi. 50 waktu, tapi sekarang 5 waktu. Itu pun 5 waktu banyak yang ninggalin sholat. Ustadz, saya mau tanya. Kalau saya ninggalin sholat Pak Ustadz, apa bisa sholat saya diganti dengan pahala yang lain? Umroh saya tiap bulan, haji saya tiap tahun, sedekah saya tiap Jumat, Jumat berkah. Sama tetangga saya peduli, orang tua saya muliakan. Apakah semua kebaikan itu pahalanya bisa mengganti sholat? No way. Tidak bisa.
Sholat itu berdiri sendiri, tidak bisa diganti oleh pahala yang lain. Maka kalau ada orang mukmin, orang muslim tidak sholat, maka sholatnya harus diganti di lain waktu, namanya mengqadha sholat. Contoh, Pak Ustadz, tadi saya asar nggak sholat Pak Ustadz. Kenapa? Males. Ya, ditanya sama teman saya, kamu kenapa nggak sholat? Ah, gitu-gitu aja. Sholat sama kayak kemarin, nggak ada perubahan. Males saya sholat Pak Ustadz. Ditinggalin itu sholat asar. Maka besok yang hari ini ninggalin sholat asarnya harus diqadha. Selesai sholat asar yang besok, ganti sholat asar lagi yang hari ini ditinggal. Berarti berapa kali sholat asarnya? 2 kali. Tidak bisa diganti. Bapak Ibu yang berbahagia, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, kata Rasulullah. Pas masuk kuburan, ibu tertindih tanah, terhimpit papan, suami nggak nemenin, anak-anak di rumah cuma doain, mobil tidak dibawa mati, emas tidak dibawa mati. Yang pertama kali ditanya sama malaikat penjaga kubur adalah sholat kita masing-masing. Tenang, sabar. Ini baru gigi 1. Makanya tahu kerbau? Kebo. Cek orang Sunda. Mulutnya biasa aja dong, Bu. Malaikat Jibril pernah datengin kebo. Kebo, maneh teh, Sunda dikit, saya mah dikit-dikit ya. Kamu itu bersyukur nggak jadi kebo? Kata kebo, bersyukur Jibril. Kenapa? Saya walaupun kebo, tapi kalau kencing buang airnya ke bawah. Kalau nggak percaya, ibu liatin kebo kencing. Kemana buang airnya? Ke bawah, ke tanah. Kata kebo, saya bersyukur daripada kelelawar, kalong. Apa orang Cinangdeng bilang kelelawar? Hah? Lalai. Hah? Lai. Kata kebo, wahai Jibril, lihat kelelawar, kasihan kelelawar, mending saya kalau buang air kecil ke bawah. Tuh lihat kelelawar, dia kalau tidur palanya di bawah, kakinya di atas, tengah malam kencingin dirinya sendiri. Betul nggak? Sok dipikirkan. Tapi ternyata banyak juga manusia yang ngencingin dirinya sendiri. Di mana? Di kolam berenang. Banyak yang ngencingin diri sendiri. Ke kamar mandi tanggung basah. Jadi kalau lagi berenang di pojok ada yang itu kencing. Kata kelelawar, saya masih bersyukur jadi kelelawar, walaupun ngencingin dirinya sendiri. Lihat tuh Jibril cacing. Cacing cek orang Sunda sama. Jibril lihat cacing. Cacing itu tidak punya kaki, jalan dengan perut, tidur di atas perut, makan dengan perut. Jibril datengin cacing. Cacing, kamu bersyukur nggak jadi cacing? Kata cacing, saya bersyukur jadi cacing. Memang kenapa? Karena saya adalah makhluk yang pertama kali ada orang masuk ke kuburan, tidak sampai setengah jam, orang itu yang paling saya cari. Jibril tanya lagi, siapa orang yang paling kamu cari ketika ada orang yang meninggal dunia? Kata cacing dan rombongannya, yang paling aku cari adalah orang yang meninggalkan sholat dan tidak menggantinya. Nauzubillah. Ustadz nakut-nakutin aja, mumpung masih hidup. Leres. Kenapa kita masih dikasih nafas? Supaya kita bisa benahin ibadah kita. Sekarang gini Bu, Ibu masuk ke alam kubur ya.
Jangankan nunggu 3 jam, jangankan nunggu 2 jam, setengah jam, 40 menit, 1 jam, jasad ibu masuk ke kuburan, itu semua binatang-binatang yang dalam tanah keluar. Apa yang dicari dari manusia yang baru dikubur? Setiap lubang yang ada di tubuh kita. Dari situlah mereka akan masuk. Tapi kata cacing tadi, makanan aku yang paling empuk itu adalah dia yang selalu meninggalkan sholat dan tidak pernah bertaubat. Makanya perintah sholat ini dalam peristiwa Isra Mi'raj sangat penting. Bayangin, kalau orang sholat, bacaan awalnya kan Allahu, artinya Allah Maha. Ibu, hebatnya orang Islam, ibu mau sholat di Cina, di Turki, di Palestina, yang lagi perang apa namanya sekarang? Rusia dan Ukraina. Mau sholat di Rusia, mau sholat di Ukraina, orang semua takbirnya sama, Allahu Akbar. Itulah Islam. Pak Ustadz, kenapa Islam itu hebat? Al-Quran itu menyatukan semua perbedaan. Paham ibu ya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mau baca di negara manapun sama. Nah, kita ini kan kalau juz amma tidak tahu nama-nama surat, tahu ujungnya saja. Pak Ustadz, nanti sholat maghrib mau baca apa? Surat kulhu. Karena bacanya qul huwallahu, padahal nama suratnya apa? Al-Ikhlas. Ustadz, nanti mau baca apa? Al-Hakumut, padahal nama suratnya At-Takatsur. Ustadz, nanti mau baca apa? Alam Taro, padahal nama suratnya Al-Fil. Semua di negara manapun sama. Injil, kitab suci saudara kita umat Nasrani, atau kitab suci agama lain, dia beda negara, beda bahasa. Betul ya? Injil ada di Indonesia, bahasanya bahasa, ada di Inggris, bahasanya bahasa. Tapi Al-Quran, ibu mau baca dimanapun bahasanya sama. Bahasa Arab, bahasa Rasulullah. Tapi kitab suci agama lain tidak ada yang sama. Itulah kenapa kalau sholat kita juga disamain Allahu. Nah Bapak Ibu, kebayang nggak kalau sholat nggak ada bahasa Al-Quran? Sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Imamnya orang Betawi asli, makmumnya 2, satu Sunda, satu Padang. Pakai bahasa daerah masing-masing, takbir pakai bahasa daerah masing-masing. Orang Jakarta takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede amat. Kalau nggak ada Al-Quran. Sunda nggak mau kalah di belakang, Allah nu ageng, ada Orang Padang biasa dagang suaranya keras, Allah nan gadang. Kata malaikat di belakang, onde mande rancak banget. Jakarta, Sunda, Padang sama Allahu Akbar. Itu Pak hebatnya Al-Quran yang tidak dimiliki oleh agama lain. Makanya kita disatukan dalam kalimat Allahu Akbar, padahal bahasa kita beda-beda. Ini kalau Sunda Cinangneng halus kasar? Sedang. Kasar. Saya jujur lebih suka yang Sunda kasar. Kenapa? Karena kalau orang ngomong Sunda halus berarti makhluknya juga makhluk halus. Sundanya saya abdi ya. Kalau masuk ke Banten itu aing kan? Bade ka mana sih ya? Di sini itu halus. Sama. Ibu ngomong begitu di Bandung kasar. Betawi saya nih di tengah. Betawi kota. Mau kemana? Lu jam berapa nyampe? Apa? Mana? Cuman jangan Betawi. La ilaha illallah. Nggak boleh. Tuh.
Tapi kalau Betawi, saya pesantren di Jabon, Parung Bogor. Itu Jakarta kagak, Sunda kagak. Nggak jelas tuh ngomongnya. Bagian baik. Lengapa? Dah. Udah ngopi belum? Gitu. Betawi banyak. Sunda banyak. Orang Sulawesi ya. Ini supaya kita paham kenapa kita disatukan dengan sholat. Supaya paham kalau sholat itu sangat penting. Sulawesi, saya ke Sulawesi. Itu orang Sulawesi nggak bisa bilang zal. Ya. Zazaw walidadna minal muzni muzazaw walidazal. Orang Sulawesi nggak bisa bilang zal. Di sana zal jadi s. Ustaz jadi ustaz. Jadi kalau manggil saya, assalamualaikum ustaz. Ustadz Nur Maulana kenal? Yang Islam itu indah. Jamaah. Jamaah. Ada 5 perkara. Ketemu sama saya kan. Assalamualaikum ustaz. Kata dia. Saya jawab, waalaikumsalam. Biar sama-sama ada S-nya. Beda. Bisa nggak dipaksa orang Sulawesi itu berubah? Nggak bisa. Udah setelan pabrik. Ustaz. N di sana jadi eng. Makan, makang. Ikan, ikang. Makang, ikang. Apa bisa dirubah? Nggak bisa. Orang Medan beda lagi. Ada Medan di sini. Apa kabar Lai? Orang Medan tidak bisa bilang huruf E kayak kita. Kalau kita kan bisa ya. Ele. Mereka mana? Kalau orang Medan bilang eleh. September dia bilang September. Disamber. Makanya orang Medan jangan suruh dirujak bebek. Datang ke Cinangneng ngomong marang Sunda. Kang, aku mau beli itu rujak bebek. Kata orang Sunda, ini bebek di sini nggak dirujak Kang. Bebek kalau nggak digoreng yang dibakar. Ini namanya rujak bebek. Sok, abdi ajarin lah bebek. Kata orang Medan, ya itu maksud aku bebek. Nggak bisa dirubah ya. Itu orang Medan. Kita pindah lagi orang Madura, Madura. Ada orang Madura tadi. Orang Madura itu kalau ngomong diulang-ulang. Kreatif dia. Orang dagang sate, tulisannya SATE, sate. Teriaknya apa? Sate. Padahal tulisannya sate. Kenapa bilang sate? Taman kanak-kanak, taman nak-kanak teh. Makanya dalam sejarah tidak ada orang Madura mimpin baris berbaris jadi komandan. Ya siap. Man hormat gerak teh. Mimpin baris berbaris, rigiri nan rigiri. Orang Cinangneng ngomong, mana maunya aku kanan kiri. Tuh, tapi disatukan dengan Allahu Akbar. Nah, Sunda nggak bisa bilang zal, ya. Zal di Sulawesi jadi S, Ustaz jadi Ustaz. Di Sunda susah setelan pabriknya nggak bisa bilang F. Fitnah, pitnah. Fanta, panta. Alfil, alpil. Maka orang Sunda bacanya alam, tarokai, papa, alah. Fa'ala jadi pa'ala. Orang Sunda ya.
Zal di Sunda, lidah orang Sunda asli, zal itu jadi D atau dal. Makanya orang bilang azan adan. Udah adan? Betul nggak? Iya. Orang Sunda nggak bisa bilang zal. Manggil ustaz susah. Ustad. Ada ustad lewat. Ustad. Mereka mana ustad? Bisa dirubah? Enggak. Orang Jawa beda lagi. Orang Jawa itu nggak bisa bilang huruf H. H itu jadi K. Maka Al-Fatihah dia bacanya Al-Fatihah. Jangan disalahin, udah setelannya Pak. Ain nggak bisa bilang ain, ain jadi eng. Makanya Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bisa dirubah? Susah. Tapi Allah memaklumi itu ketika sholat dengan kalimat Allahu Akbar. Sunda, Medan, Sulawesi, Betawi, Madura, Allahu Akbar. Itulah kenapa kita diperintahkan sholat, supaya jangan sering-sering berantem sama tetangga. Sama tetangga mah jangan lihat bedanya, lihat aja samanya. Nah sekarang malu kalau sering berantem, lihat nih jari 5, akur, akrab, beda-beda bentuknya. Jempol, gendut, paling ujung, pendek, tergantung posisi, mantap, cemen, betul? Saya mah paling resep kalau ke daerah Cianjur, Bandung, sopan-sopan. Teh punten, tanya alamat sebelah mana? Oh kesana, nih sopan. Caket Ustaz. Sabaraha kilo? Paling 50 kilo. Saking sopannya 50 kilo dibilang deket. Nih tugas jempol, sopan, ini cemen, ini mantap, jempol. Telunjuk, kerjaannya marah-marah Pak. Nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh. Ini bawa ke sana, sana bawa ke sini. Jangan macem-macem sama saya. Pasti pakai telunjuk. Bapak Ibu pernah lihat nggak ada orang berantem ngancemnya pakai jempol? Ayo, mau apa? Sok, tusuk, sok. Ini preman pensiun namanya. Beda tugas, jari tengah, jangan keluar coy. Ini kalau ini keluar antar kampung tawuran. Fuck me man. Berantem, celurit keluar, gergaji keluar, tangan dalam lepas. Berikutnya jari manis. Beda lagi. Kenapa dia dibilang jari manis? Karena jarang kerja, makanya manis. Semanis wajah kamu. Ini kenapa dibilang jari manis? Karena nggak pernah kerja. Itulah kenapa dia disuruh gotong cincin supaya ada kerjaannya. Nggak nganggur. Jari manis, makanya cincin taruh di sini. Ini paling ujung, kurus, kecil, tinggi, tapi paling hebat bro. Ini yang paling bisa masuk kemana-mana. Bagian bersih-bersih. Dan ini yang bisa bikin ini diangkut meremelek, menghayati nikmatnya hidup. Ibu boleh munduran dikit karena cantiknya kelewatan. Aduh, langsung. Ibu umurnya sabaraha? 77. Ya Allah, kok masih mirip Syahrini ya? Dilihat dari Monas. Oh dari Jakarta. Ibu ada suami?
Oh jomblo. Sudah meninggal. Kalau ada yang mau sama ibu, ibu masih mau? Angkut. Bukan apa-apa, ngeri yang model begini. Ntar pengantin baru keluar kamar kulitnya ngikut lagi. Ibu, apa heroi? Bercanda ya, jangan diambil hati. Baik, kita lanjut lagi. Itulah tadi kenapa kita disuruh diperintahkan sholat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Habis itu disunahkan baca apa? Iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Jangan wa mahyaya. Ini banyak yang salah wa mahyaya. Dah Yahya mah tetangga saya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya kan gini, inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki semua ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil, hanya untuk Allah. Jadi hidup mah nggak usah takut. Orang yang sholat berarti nggak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Tetangga beli mobil senyumin aja. Betul nggak? Saya naik motor, alhamdulillah. Pak Ustadz, suami saya naik motor nggak apa-apa. Yang penting sampai. Yang suaminya naik sepeda, alhamdulillah. Pak Ustadz, suami saya naik sepeda. Tiap hari kerja, rumah di Cinangneng, kerja di Sukabumi. 3 hari suaminya maut. Tetangga nanya, kumaha tuh? Kenapa mati? Betisnya meletus, Bu. Motor, mobil, sepeda, alhamdulillah. Jangan iri sama tetangga. Yang tetangga punya belum tentu cocok buat kita. Biasa aja dong. Sepatu saya 43, ibu 38. Jangan nyobain sepatu saya koplak. Tahu koplak? Longgar. Sekurang Sunda apa? Kendor. Kendor apa kondor? Saya maksain pakai sepatu ibu sempit. Yang paling enak nikmatin sepatu masing-masing. Melangkah ucapkan alhamdulillah. Enak, senang lihat orang lain senang, ikut susah kalau ada orang susah. Itulah kenapa kita harus sholat supaya hidup bahagia. Sekarang ibu tetangga beli mobil stres. Minum Maramek 19 butir. Tetangganya demen godain lagi. Habis beli mobil, besoknya beli lagi 3. Tambah lagi kulkas, pintunya 16. Masuk rumah sakit ibu stroke. Enak gak hidup begitu? Yang enak itu makanya habis iftitah kita baca alhamdulillahirabbil. Terima kasih ya Allah atas rezeki. Dan rezeki mah bukan cuma ini. Apa ini, Bu? Jari. Suami sehat rezeki. Anak sehat rezeki. Hidung ini kan ciptaan Allah, betul nggak? Ibu pernah mesen model begini? Walaupun akhirnya diciptakan beda-beda, ya. Ada yang manjung, ada yang pesek. Pesek, manjung. Manjung, pesek. Mungkin kalau boleh mesen request sama Allah, ya Allah hidung saya mirip sama Krisdayanti lah misalnya. Tapi kan enggak, kita enggak pernah mesen. Mau mancung, mau pesek, yang penting bisa napas. Betul enggak? Ibu hidung mancung 1 senti lebih ke depan, mau 5 senti. Tapi maaf, lubangnya ngadepnya ke atas. Enak enggak kira-kira? Ya Allah, alhamdulillah. Coba lihat, kita ngaji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngulangin lagi Ar-Rahmanir Rahim. 2 kali Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya maha pengasih lagi maha.
Karena kita sedang memuji Allah. Baca Ar-Rahman Ar-Rahim sekali rasanya kurang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita sebut lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sayang dengan kita itu. Tapi pertanyaannya, sudah seberapa khusyuk kita melaksanakan sholat dan kita mengamalkan? Oke, saya nggak bahas panjang. Sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kan kita sedang merendahkan kepala kita. Kita tempelin di atas tanah. Di bawah, bahkan lebih rendah dari tempat kita buang angin. Betul nggak? Ini kepala, buang angin di atas, tinggian tempat buang angin. Padahal kepala kita ini penting, ini identitas. Makanya kalau KTP yang dipoto apa? Kepala. SIM yang dipoto kepala. Ibu pernah lihat ada KTP fotonya dengkul? Ibu dulu ta'aruf dekat sama calon suami. Sampai mau dinikahin at the first sight. Do you understand? Yes aja biar cepet lah. Pertama kali ibu ngelihat calon suami, yang ibu lihat kan pasti wajahnya yang di kepala. Ya Allah, mau makan inget dia Ustaz. Mau tidur inget dia, sampai mau cebok inget dia. Yang dilihat apa? Yang terbayang-bayang apa? Wajah. Ibu menikah sama suami, yang dilihat pertama kali apa yang bikin jatuh cinta? Ya Allah Ustaz, suami saya jempolnya bagus banget. Ada nggak? Wajah penting kita tempelin di atas tanah. Kenapa Bapak Ibu? Karena suatu saat wajah kita akan ditempelkan ke tanah oleh orang lain. Di saat kita masuk ke dalam alam barzah dan kuburan kita masing-masing. Mumpung sekarang masih hidup, tempelkanlah di atas sujud. Karena kita ini makhluk tanah, betul nggak? Makannya sumber dari tanah. Nasi dari beras, beras dari padi, padi munculnya dari tanah. Singkong, tahu singkong? Cek orang Sunda. Sampe, sampe, sampe bukan yang buat keramas. Ya biasa aja keles. Sampe, singkong itu dari ubi, dari padi, dari telur, dari ayam, ayam dari telur, dari ayam, dari telur, dari. Yang bisa jawab saya kasih uang. Duluan mana dulunya telur sama ayam? Ayam dari telur, dari. Sampai kiamat kita berantem. Ya Allah, Ibu, semua berasal dari tanah. Suatu saat juga kita akan kembali ke tanah. Inna lillahi wa inna. Ibu kalau baca inna lillahi itu ada tasdid dan alif ya. Inna panjang. Jangan inna lillahi. Inna sesungguhnya kita, kami, lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kita kembali. Semuanya mati, tinggal nunggu antrian doang. Makanya ada lagunya kan, orang kaya mati. Sabar. Ibu mati aja. Saya yang bagian nyanyi, ibu bagian mati. Bilang mati maksudnya. Ya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Ustadz Zaki mati. Ibu ada masalah sama saya? Semuanya mati. Maka kita itu kenapa perlu sholat? Karena Allah tidak rugi kalau kita tidak sholat. Dan orang sholat itu adalah orang yang mengedepankan akhlakul karim, etika, akhlak, sopan santun. Itulah kenapa orang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Orang yang sholat harusnya dirinya tercegah dari perbuatan keji dan munkar.
Intinya pulang dari sini Bapak Ibu, hikmah Isra Mi'raj adalah yakini Allah Maha melihat. Jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, mata yang bisa berkedip, kaki melangkah, itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya doa yang paling enak itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya nggak bisa sampai lama banget karena besok pagi itu saya ada tugas di Net TV, ada acara namanya Kisah di Balik Hikmah. Nah, Ibu kalau ada Net TV setiap jam 5 ya, itu ada saya, Ustadz Dasat Latif dan Ustadz Fikri Haikal. Nah makanya nanti Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kumpulnya kita di malam hari ini, saya udah keingetan pagi aja. Mudah-mudahan dicatat di hadapan Allah menjadi amal jariyah. Diampuni semua dosa-dosa kita, dilipat gandakan semua pahala kita. Untuk doa nanti ada Pak Kiai dari sini atau sekalian saya? Sekalian, baik. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, orang tua, almarhum, almarhumah, guru, kerabat, keluarga dan lain sebagainya. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Ibu jangan beranjak dulu, sebaik-baiknya acara ditutup dengan Al-Fatihah ya. Baru kita berdoa. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, amin. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir, aminnya Bang, pakai etika ya, beradab ya. Kita lagi berdoa sama Allah. Punten pisan punten. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah itu ketika dihina dirinya tidak pernah marah, tetapi ketika dihina agamanya maka Rasulullah adalah orang yang pertama kali marah. Nah, mudah-mudahan kita semakin faham dan bisa menjalani Islam ini dengan penuh kesempurnaan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Zaki Mirja yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikannya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian acara pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan datangnya dari kami dan kelebihan datangnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang bola, pandang